Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepada-Nya dengan hormat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari baru ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kita bisa mengikuti renungan pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Renungan hari ini disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema tanggapan yang menyedihkan. Firman Tuhan diambil dari Markus 5 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang Curug Ratu yang ada di kawasan Baturaden di lereng Gunung Slamet, dekat dengan kota Purwokerto. Kiranya kesegaran pemandangan air terjun ini boleh menyemangati kita untuk memulai hari membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, respon masyarakat Gerasa terhadap mujizat yang terjadi sungguh mengejutkan dan sangat ironis.
masyarakat Gerasa mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Gerasa menolak Yesus. Yang pertama, alasan kerugian ekonomi. Kematian kawanan babi yang berjumlah kira-kira 2.000 ekor tentu saja merupakan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para pemilik dan penggembala babi. Mereka lebih menghargai keuntungan materi daripada pembebasan rohani yang terjadi. 2. Alasan ketakutan terhadap kuasa yang mereka tidak pahami. Kuasa Yesus yang mampu mengusir legion dan menyebabkan kematian kawanan babi membuat mereka takut. Mereka tidak memahami siapa Yesus sebenarnya dan apa maksud kedatangannya. Yang ketiga, alasan pertentangan dengan budaya dan kepercayaan mereka. Yesus sebagai seorang Yahudi telah campur tangan dalam urusan mereka dan membawa perubahan yang drastis. Mereka mungkin merasa terancam oleh pengaruhnya yang dapat mengubah tatanan hidup mereka. Reaksi ini kontras dengan respon orang yang baru saja dibebaskan dari roh jahat. Sementara orang yang telah dibebaskan dari kerasukan itu ingin mengikuti Yesus, masyarakat Gerasa justru memintanya untuk pergi. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang menghargai pekerjaan Allah dengan cara yang sama. Ada yang melihatnya sebagai anugerah, tapi ada juga yang melihatnya sebagai ancaman. Mari kita berefleksi. Tempatkan diri kita dalam kisah orang Gerasa yang dibebaskan Kristus dari kerasukan roh jahat. Kira-kira kita mengambil sikap seperti orang yang sudah dibebaskan atau seperti masyarakat Gerasa? Apakah kita akan menerima pekerjaan Allah yang luar biasa, ataukah kita menolak karya Allah karena takut jika kepentingan dan kenyamanan kita akan terusik? Kiranya kita didapati seperti orang Gerasa yang dibebaskan dari kuasa roh jahat. Bersyukur atas karya Allah dan menunjukkan syukur dengan kerinduan mengikut Kristus seumur hidup. Tanggapilah karya Allah dengan syukur dan kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami ketika kami melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh menerima, mensyukurinya. Ajar kami untuk dapat melihat bahwa itu adalah karya Tuhan yang baik bagi kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami tidak bersikap seperti masyarakat Gerasa yang justru merasa terancam ketika Tuhan berkarya karena merasa kepentingannya akan terusik, egonya akan terganggu, dan kiranya Tuhan mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat melihat karya Tuhan dalam hidup kami sebagai sebuah anugerah, bukan sebuah ancaman yang mengusik kepentingan kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa, sertai kami hari ini ketika kami akan memulai hari kami, memulai karya pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepada-Nya dengan hormat Tuhan. Dosamu
berjumpa kembali dalam info inspiratif Aksi Paskah 2026 GKI Karangsaru. Septiana adalah seorang pemudi yang menyandang disabilitas sejak lahir. Masa mudanya menjadi lebih berwarna ketika menerima kaki palsu dari program 1000 kaki palsu Yakum. Kini, ia bisa beraktivitas dengan lebih leluasa dan bisa lebih produktif bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Nama saya Septiana Siti Sanggita Putri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yakub dalam program 1000 kaki palsu melalui Rumah Sakit Pantiwaloyo Surakarta. Semoga dengan bantuan ini bisa membantu saya berkegiatan dan menjalani hari-hari dengan bersemangat lagi. Jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Uluran tangan kita membantu mereka melangkah untuk membangun masa depan. Ayo kita wujudkan mimpi mereka karena setiap langkah begitu berharga. Mari ambil bagian dalam program 1000 kaki palsu dari Yakum melalui Aksi Paskah GKI Karangsaru. Persembahan Aksi Paskah dapat dikumpulkan di kotak kolekte maupun transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.